hai, 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 selamat datang di channel aku. Di sini aku mau bahas tentang tahapan-tahapan rekrutmen yang ada di PLN. Jadi stay tune. Jadi aku mau sharing tentang tahapan-tahapan pendaftaran atau rekrutmen yang ada di PLN Group. Kenapa PLN Group? Karena sekarang anak perusahaan PLN semua juga rekrutmennya bareng dengan PLN Holding. Nah, cara pertamanya kalian tuh harus buka dari browser kalian itu web rekrutmen PLN-nya official yang resmi. Jadi kalian bisa cari di browser kalian keywordnya itu rekrutmen PLN. Nah, terus nanti kalian harus pastiin bahwa halaman resminya itu di rekrutmenpln.co.id. Nanti baru kalian pilih ini. Setelah kalian daftar dan juga kalian verifikasi di web itu, kalian udah bisa isi CV kalian dan submit dokumen-dokumen yang diminta. Oh ya, di web itu juga udah ada informasi tentang lowongan yang lagi dibuka untuk jurusan apa aja. Nah, ini contohnya kayak yang barusan aku bilang. Kalian bisa langsung daftar dengan cara input CV kalian dan submit dokumen-dokumen kalian yang ada di situ. Pas aku, dokumen yang dibutuhkan sama sih, kayak ijazah, transkrip nilai, kemudian SKCK, KK, KTP, kemudian sertifikat bahasa Inggris. Dan di situ di CV kalian juga kalian harus menceritakan sedikit tentang diri kalian sih, kayak soft skill kalian, hard skill kalian, pengalaman organisasi kalian, kemudian prestasi kalian, itu bisa kalian jelasin semua di CV online yang ada di web rekrutmenpln.co.id. Setelah kalian nanti lolos seleksi administrasi, kalian akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes akding dan juga tes bahasa Inggris. Jadi akding itu adalah akademi bidang. Jadi tes akademis bidang kalian. Misalnya kalau aku waktu itu daftarnya lowongan untuk jurusan komunikasi. Jadi waktu itu aku akdingnya seputar tentang komunikasi, kayak teori komunikasi, kemudian praktiknya bagaimana. Pokoknya pertanyaan seputar dunia komunikasi. Kemudian selanjutnya ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sama sih kayak tes-tes kalian biasanya, atau kalau misalnya tes kalian TOEFL, kalau kalian pernah tes TOEFL atau IELTS, itu nggak jauh beda sih sama tes bahasa Inggris yang pas di akding PLN ini. Oh iya, aku mau kasih info kalau misalnya tes akding sama bahasa Inggris di PLN ini itu tuh online. Jadi kalian dimanapun kalian bisa mengakses web tersebut. Alamat webnya kalian bisa lihat di web rekrutmen, kemudian kalian ke info rekrutmen pengumuman tes. Nanti di situ ada infonya kalau misalnya kalian lolos dari seleksi administrasi, kalian akan lolos ke akding dan bahasa Inggris. Di situ udah ada linknya, lokasinya, kemudian jamnya, dan pembagian badge-nya. Tes selanjutnya itu adalah tes psikologi. Tes psikologi ini online, cuma kalian harus datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh PLN selaku penyelenggara rekrutmen. Tes psikologinya tuh nggak jauh beda sih sama tes psikologi kayak biasanya, kayak persamaan kata, kemudian kalian harus cari pola selanjutnya, tes kerapelin, dan tes-tes psikologi pada umumnya sih. Kemudian setelah kalian lolos dari tes psikotes, tes selanjutnya itu ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan di PLN ini dibagi menjadi dua, yaitu tes fisik dan tes lab. Yang pertama kalian harus lakukan atau kalian harus hadapi itu adalah tes fisik. Tes fisik PLN ini lumayan bisa dibilang sulit untuk bagi sebagian orang sih, termasuk aku karena aku anaknya suka makan sembarangan. Itu menurut aku tes kesehatan, tes fisik ini tuh deg-degan juga sih menjalaninya. Oh ya, pertama di tes fisik ini kalian harus ngisi form yang udah diberikan oleh si klinik ini. Oh ya, aku mau kasih tahu dulu,
Jadi pada saat tes fisik dan tes lab ini PLN akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini berupa laboratorium untuk cek kesehatan gitu sih. Waktu itu aku di Paramita di daerah Bandung, karena lokasi tes aku ngambilnya di Bandung. Nah, jadi kalian pas datang kan harus langsung ngisi form yang udah diberikan sama petugasnya. Kemudian setelah kalian registrasi, kalian bisa cek berat badan, tinggi badan, kemudian tes mata kalian. Jadi kalian tutup mata gini, terus nanti kalian disuruh baca tulisan atau baca huruf gitu sih. Nah, setelah dari tes mata, kalian selanjutnya itu ke 2 hours later. Oh ya, ke tensi. Kalian itu dicek tensinya. Kalian tuh harus santai, relax aja, setenang mungkin buat diri kalian tuh setenang mungkin. Karena itu akan mempermudah kalian dalam melakukan tes fisik ini. Pesan aku itu sih, kalian harus relax mungkin gitu. Dan setelah tensi itu ada tes check up langsung gitu sama dokternya. Jadi di check up langsung sama dokternya ini kalian diwawancarain langsung gitu. Pertamanya dokter akan menanyakan tentang riwayat penyakit kalian tuh pernah punya penyakit apa kayak gitu. Kemudian kalian langsung diperiksa, diperiksa kalian kayak check up umum ke dokter umum gitu sih. Cuma ini lebih didetailkan, kayak dicek giginya, kesehatan mulut, amandel, kemudian ambeien, kemudian dicek varises yang ada di kaki kalian, kemudian cek keseimbangan ini. Jadi kalian waktu itu kalau nggak salah tuh aku disuruh muter sambil tutup mata, kemudian suruh jalan ikutin garis yang udah ditentukan. Jadi sebisa mungkin itu lurus. Setelah kalian tes fisik, kalau misalnya kalian dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, berarti kalian itu udah masuk ke tes laboratorium, tes lab. Nah, tes lab ini dilakukan di lokasi yang sama dengan tes fisik, tapi tesnya ini lebih mendetail. Jadi pertama kalian kayak biasa ngisi form regis, kemudian kalian disuruh antri untuk ambil darah. Oh ya, kalau nggak salah tes yang kedua ini puasa. Jadi puasa full 10 jam kalau nggak salah. Cuma boleh minum air aja. Kalian nggak boleh makan. Kayak gitu. Jadi kalian harus tahu kalian itu tesnya jam berapa. Jadi kalian bisa nyesuaiin 10 jam puasa kalian itu mulainya dari jam berapa kayak gitu. Kemudian setelah ambil darah, aku lanjut lagi ya. Jadi setelah ambil darah, kalian dites pengambilan urin. Nah, setelah ambil urin, kalian rongsen dada untuk cek paru-paru dan kesehatan organ-organ dalam lainnya. Kemudian setelah rongsen, kalian cek namanya itu, kalau nggak salah, bentar aku lihat dulu ya, EKG. Jadi EKG itu kalian dipasangi alat di daerah jantung kalian. Itu tuh fungsinya untuk mengetahui pergerakan jantung kalian itu normal atau enggak, kayak gitu sih. Itu kuncinya juga kalian harus tenang. Oh ya, satu lagi aku mau ngasih info, kalau misalnya kalian sebelum tes lab ini usahain kalian itu yang merokok jangan merokok dulu, terus jangan makan yang kolesterol dulu, kemudian hidupnya harus sehat karena itu berpengaruh banget pada hasil tes kalian nanti. Jadi kalian harus bersakit-sakit dahulu lah, kurangi makanan-makanan enak, perbanyak makanan yang bergizi, minum air putih jangan lupa, itu penting banget. Oke, tidur cukup juga, kalian nggak boleh begadang, kalian harus tidur cukup karena itu membantu sirkulasi di tubuh kalian kayak gitu. Kemudian setelah EKG yang terakhir itu, kalau waktu aku
adalah tes audiometri. Jadi tes audiometri itu tes pendengaran. Kalian masuk ke dalam suatu bilik kedap suara, terus kemudian kalian dipakein earphone, terus nanti kalian disuruh mendengarkan. Kalau misalnya kalian mendengarkan bunyi, kalian harus mencet tombol yang sudah disediakan. Jadi bunyinya itu juga nggak langsung semuanya keluar gitu. Kadang bunyinya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri kalian. Kalian harus peka terhadap suara-suara yang nanti tuh bakal diputerin gitu. Nah, setelah kalian udah semua tes kalian jalani pada hari itu di tes lab, kalian bisa pulang dan tunggu pengumuman selanjutnya di web rekrutmen. Nah, setelah kalian lolos, kalian akan melaju ke tahap selanjutnya. Selamat, yaitu adalah tes wawancara. Nah, ini adalah tes apa ya? Kalau orang bilang deg-degan tuh sedeg-degan itu gitu. Apa sih gue? Iya. Pokoknya, tapi kalian harus garis bawahin juga kalau kalian udah lolos sampai ke tes wawancara, belum tentu kalian itu lolos sampai akhir, karena di wawancara ini masih sistem gugur. Jadi kalau misalnya kalian tidak sesuai dengan kriteria yang ada atau yang diinginkan perusahaan, kalian bisa gugur. Wawancara ini kalian akan masuk ke dalam suatu ruangan, kemudian di ruangan itu akan ada 2 pewawancara yang akan mewawancarai kalian, dan semua pembicaraan kalian itu akan direkam oleh si pewawancara. Makanya kuncinya kalau di tes ini kalian jangan bohong. Kalau kalian bohong, takutnya jawaban selanjutnya itu nggak sinkron sama jawaban yang sudah kalian berikan sebelumnya. Gitu. Kalian tuh harus diminta ini sih, menceritakan tentang diri kalian, tentang kehidupan kalian, tentang organisasi yang pernah kalian ikutin, kuliahan, sampai ke kalau kalian punya pengalaman kerja, itu diceritakan runtut, mulai dari tentang diri kalian lulusan mana, terus kemudian keluarga kalian punya adik berapa, orang tua kalian bagaimana kondisinya, pekerjaannya apa, sampai ke pengalaman 2 tahun terakhir kalian tuh ngapain aja sih gitu. Karena kalian tuh nggak mau merekrut orang-orang yang kurang produktif gitu. Misalnya 2 tahun ini ya saya nganggur aja sih Pak sambil nyari-nyari pekerjaan gitu. Itu tuh kalau bisa hindari jawaban seperti itu. Kalian bisa ganti kalau misalnya kalian udah lulus kuliah dari 2 tahun sebelumnya dan kalian masih belum mendapatkan pekerjaan, kalian bisa ganti dengan jawaban saya berusaha terus mencari pekerjaan dan juga saya mengupgrade skill yang saya punya. Saya mengikuti kursus, misalnya kalian kursus bahasa Inggris atau kursus presenting, kayak gitu. Kalian bisa jawab dengan jawaban seperti itu. Kemudian kalau bagi kalian yang fresh graduate, kalian bisa ceritakan tentang pengalaman kuliah kalian, tentang organisasi yang kalian ikutin, tentang mata kuliah kalian. Kalian bisa ceritakan semuanya. Dan bagi yang udah berpengalaman kerja, kalian juga bisa ceritakan tentang pekerjaan kalian sebelumnya. Semoga video ini berguna buat kalian, terutama yang mau masuk PLN, dan semoga kalian bisa lolos sampai ke tahap tanda tangan kontrak. Tahap tanda tangan kontrak itu juga nanti akan ada di infonya di web rekrutmen. Jadi setelah kalian misalnya lolos di wawancara, kalian berhak mengikuti tanda tangan kontrak kayak gitu. Nah, aku mau info lagi satu lagi. Tanda tangan kontrak pas zaman aku itu adalah jadi kalian tuh tanda tangan kontraknya di perusahaan di mana kalian ditempatkan. Perusahaan di mana kalian ditempatkan, karena ini kan PLN Group ya. PLN Group itu terdiri dari PLN-nya sendiri dan juga anak-anak perusahaannya seperti Heliora, PJB, kemudian Indonesia Power, kemudian Bahtera Adiguna, PLN Batubara dan sebagainya. Itu tuh
nanti kalian akan disebar nih di perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalian belum tentu di PLN-nya, kalian bisa aja rekrutmen PLN tapi ditempatinnya di PJB gitu. Kayak aku tuh ditempatinnya di PJB gitu. Jadi nanti pas tanda tangan kontrak itu udah langsung udah langsung kelihatan kalian tuh ditempatinnya di mana, kalau di anak perusahaan atau di PLN Holding kayak gitu. Oke, jadi semangat buat kalian, semoga apapun hasilnya terbaik. Jangan lupa berdoa, minta restu orang tua, terus berusaha belajar, kemudian latihan soal, hidup sehat, karena ini penting banget sih, semuanya ini penting banget. Oke deh, semoga video ini bermanfaat.